Oke, halo sahabat operator sekolah di seluruh tanah air Indonesia. Selamat datang di channel Jerry Gerungan. Ya, kali ini saya akan berbagi ya tutorial cara mengisi survei kendala aktivasi rekening dari siswa penerima PIP di tahun 2022. Ya, berdasarkan surat yang dikeluarkan dari Kemendikbudristek Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan ya, tanggal 17 April 2023 perihal survei kendala aktivasi rekening PIP di tahun 2022, di mana dana yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah di tahun 2022 untuk PIP atau Program Indonesia Pintar itu sekitaran 9 miliar ya, kepada 7 juta sekian peserta didik. Namun sampai pada tanggal 15 Februari tahun 2023 untuk peserta didik yang belum melakukan aktivasi rekening itu ada sekitar 409.000 peserta didik ya, dengan total dana itu 250 juta sekian ya. Jadi sebagai bentuk evaluasi, Puslapdik perlu mengetahui kendala yang menyebabkan tidak terlaksana aktivasi rekening secara nasional ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Jadi yang pertama, responden survei adalah satuan pendidikan yang memiliki siswa tidak melakukan aktivasi rekening ya, sampai dengan tanggal 15 Februari. Selanjutnya yang kedua, pelaksanaan survei mulai tanggal 17 April sampai dengan 22 Mei tahun 2023. Jadi masih ada waktu. Selanjutnya yang ketiga, sekolah diminta mengakses menu survei kendala aktivasi rekening pada aplikasi Si Pintar ya. Silakan kalian kunjungi pip.kemdikbud.go.id ya. Kemudian login menggunakan SSO Dapodi ya. Di sini saya sudah login ya. Ya, jadi ini adalah tugas dari operator sekolah ya, untuk mengisi responden survei ya, melalui aplikasi Si Pintar. Di sini saya sudah login ya, aplikasi Si Pintar ya. Ini sudah masuk di dashboard. Kemudian selanjutnya untuk mengisi ya survei, kita ke menu yang paling bawah di sebelah kanan sini sudah ada menu survei kendala aktivasi rekening ya. Nah, selanjutnya kita bisa klik ya. Di sini ada data sekolah ya, dimana jika sekolah Bapak Ibu ya memiliki data siswa yang tidak aktivasi PIP ya, maka silakan mengkonfirmasi ya, atau melaporkan ya, atau mengisi survei yang sudah disediakan di bawah sini. Oke, selanjutnya jika sekolah tidak ada data siswa yang tidak aktivasi, berarti tidak perlu dilanjutkan ya. Ya. Ini selanjutnya untuk keempat, survei wajib diisi oleh satuan pendidikan ya sebagai responden dengan jawaban berdasarkan kondisi real ya atas kendala aktivasi rekening yang terjadi pada tiap-tiap peserta didik yang tidak melakukan aktivasi rekening sebagaimana tercantum pada aplikasi. Jadi setelah kita melihat data siswa yang tidak melakukan aktivasi, di sini ada 4 siswa ya yang tidak aktivasi. Jadi kita scroll ke bawah ya, di sini betul ya, ada 4 siswa yang masuk list sebagai siswa yang tidak melakukan aktivasi PIP di tahun 2022 ya. Jadi selanjutnya yang kelima, seluruh jawaban survei harus dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan perbaikan pelaksanaan PIP ya. Selanjutnya yang keenam, Dinas Pendidikan agar mendukung pelaksanaan survei ini dengan menyampaikan informasi survei kepada
sekolah serta melakukan pemantauan perkembangan keterisian survei melalui menu survei kendala. Aktivasi rekening si pintar ya. Selanjutnya yang ketujuh, supervisi pelaksanaan survei kendala aktivasi rekening akan dilaksanakan secara daring pada pertengahan masa survei melalui undangan tersendiri ya. Nah, selanjutnya untuk informasi dan tanya jawab teknis disampaikan pada grup WhatsApp pengelola PIP yang dikelola Puslapdi ya. Oke, selanjutnya kita isi ya untuk permintaan data dari siswa yang pertama ya, ada nama NISN, kemudian kategori kendalanya apa ya, kita bisa memilih di sini ya. Kategori ada dinas pendidikan, geografis, kondisi siswa, layanan bank, pemenuhan berkas aktivasi, dan satuan pendidikan. Ya, jadi kita pilih ya berdasarkan surat yang keluar ya, bagian perihal yang keempat. Survei wajib diisi oleh satuan pendidikan sebagai responden dengan jawaban berdasarkan kondisi real ya atas kendala aktivasi rekening yang terjadi pada tiap-tiap peserta didik ya. Jadi kita coba di sini misalnya dinas pendidikan ya. Nah, subkategori kendala apa? Wah, di sini dinas mempersulit aktivasi rekening ya. Ya, ini saya hanya coba dulu ya semua. Kemudian kendala di sini ya. Yang pertama, dinas kurang berkoordinasi dengan bank penyalur dalam membantu aktivasi. Ya, saya kecilkan dulu supaya bisa kelihatan semua. Kemudian dinas menunda-nunda pemberian surat rekomendasi aktivasi secara kuasa meskipun sekolah telah memenuhi ketentuan kondisi sulit ya. Selanjutnya, dinas tidak melakukan pemantauan terhadap proses pelaksanaan aktivasi di tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya, dinas tidak melakukan sosialisasi terhadap proses pelaksanaan aktivasi di tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya, dinas tidak membentuk jaringan komunikasi sehingga menghambat penyampaian informasi PIP. Selanjutnya, dinas tidak memberikan surat rekomendasi aktivasi secara kuasa meskipun sekolah telah memenuhi ketentuan kondisi sulit. Selanjutnya, dinas tidak memberitahukan adanya SK nominasi kepada satuan pendidikan sampai dengan batas aktivasi berakhir. Selanjutnya, dinas tidak mengizinkan sekolah mengaktifasi rekening penerima PIP dari usulan pemangku kepentingan dengan berbagai alasan. Selanjutnya, dinas tidak menyampaikan informasi batas akhir aktivasi. Ya, jadi silakan memilih ya. Jadi kemungkinan besar untuk kendala dari dinas pendidikan kalau di sekolah kami tidak ya, karena itu dari sekolahnya ya, dari sekolah kita masing-masing ya. Nah, kita coba pilih yang geografis ya. Di sini kita lihat subkategori kendalanya, kendala geografis dan kendala pertimbangan keselamatan. Ya, jadi ada bank penyalur belum melayani daerah terisolir. Selanjutnya, penerima PIP berada di lokasi dengan kesulitan transportasi untuk datang ke bank. Selanjutnya, penerima PIP berada di lokasi yang jaraknya jauh dari bank seperti menyeberang laut, perjalanan darat yang membutuhkan biaya besar. Kemudian satuan pendidikan berada di lokasi yang jaraknya jauh dari bank seperti menyeberangi laut, sungai, perjalanan darat yang membutuhkan biaya besar. Satuan pendidikan yang akan melakukan aktivasi secara kuasa berada di lokasi yang kesulitan transportasi untuk datang ke bank ya. Jadi di sini tidak ya, di sini untuk sekolah kami tidak dalam keadaan kendala geografi ya. Kendala pertimbangan keselamatan ya. Penerima PIP berada di daerah konflik, penerima PIP berada di daerah rawan tidak kejahatan, penerima PIP berada di lokasi bencana alam. Ya, oke. Selanjutnya kondisi siswa ya. Jadi kita pilih di sini ada siswa yang sulit melaksanakan aktivasi dan siswa yang tidak boleh melakukan aktivasi. Kita pilih yang pertama, siswa yang sulit melaksanakan aktivasi. Kemudian kendala, di sini ada orang tua penerima PIP mengabaikan informasi arahan aktivasi rekening dari sekolah. Selanjutnya, penerima PIP bukan sebagai peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan. Selanjutnya, penerima PIP mutasi ke satuan pendidikan lain. Selanjutnya, penerima PIP penyandang disabilitas. Selanjutnya, penerima PIP sedang bekerja dan tidak mendapatkan izin untuk melakukan aktivasi sampai batas akhir aktivasi. Selanjutnya, penerima PIP sedang melakukan PKL ya,
atau prakerin di daerah yang jauh dari sekolah. Selanjutnya penerima PIP itu sudah lulus, dan selanjutnya penerima PIP tidak berada di sekolah atau lembaga dalam waktu yang cukup lama melewati batas akhir aktivasi. Selanjutnya penerima PIP yang sedang sakit ya. Oke, selanjutnya kita coba pilihan subkategori kendala yang kedua, siswa tidak boleh melakukan aktivasi. Di sini ada kendala apa saja? Penerima PIP menolak karena merasa tidak miskin ya. Selanjutnya penerima PIP sudah meninggal dunia. Selanjutnya penerima PIP sudah putus sekolah atau drop out. Selanjutnya penerima PIP terdeteksi sebagai data ganda. Dan penerima PIP tidak diketahui lagi keberadaannya. Ya, selanjutnya kita lanjut di layanan bank ya. Nah, sini layanan bank ada 4 ya untuk subkategori kendala. Yang pertama, keterbatasan layanan bank. Kita lihat kendalanya, bank beralasan bahwa buku tabungan simpel tidak ada persediaan ya. Selanjutnya, bank tidak melayani aktivasi di bank terdekat. Selanjutnya, jumlah petugas bank terbatas sehingga verifikasi berkas aktivasi tidak selesai sampai melewati masa aktivasi berakhir. Selanjutnya, tidak terdapat unit kerja operasional cabang bank penyalur ya di sekitar wilayah sekolah. Selanjutnya, tidak terdapat unit kerja operasional cabang bank penyalur di sekitar wilayah tempat tinggal siswa penerima ya. Oke, kita lihat subkategori yang kedua, keterbatasan pemahaman petugas bank. Kendalanya apa? Bank beralasan bahwa pada saat aktivasi saldo masih kosong. Bank meminta berkas aktivasi berulang-ulang. Bank meminta penerima PIP penyandang disabilitas melakukan aktivasi secara langsung. Bank memprioritaskan nasabah reguler atau lainnya. Bank menugaskan petugas keamanan untuk menerima berkas aktivasi sehingga proses aktivasi menjadi tidak jelas. Bank tidak memahami bahwa SK pemberian relaksasi masih wajib dilakukan aktivasi. Kemudian petugas bank tidak memahami mekanisme aktivasi rekening. Kemudian petugas bank tidak ramah ya. Selanjutnya subkategori yang ketiga, konsistensi persyaratan ya. Kita lihat kendalanya. Bank menambahkan persyaratan dokumen yang tidak sesuai ketentuan. Bank menolak aktivasi secara kuasa meskipun sudah memenuhi ketentuan. Bank menyampaikan informasi ketentuan jenis berkas aktivasi tidak standar dan cenderung berganti-ganti ya. Oke, selanjutnya subkategori yang keempat, pembatasan waktu aktivasi. Kendalanya apa? Bank membatasi jumlah aktivasi per hari. Bank menentukan secara sepihak batas waktu akhir penerima berkas aktivasi jauh sebelum batas waktu akhir aktivasi yang ditentukan oleh pusat. Bank menjadwalkan aktivasi pada hari tanggal tertentu saja. Bank menunda-nunda aktivasi terhadap siswa yang sudah melengkapi berkas sampai melewati masa aktivasi berakhir. Bank tidak bisa menentukan waktu pelaksanaan aktivasi saat serah terima berkas dilakukan sampai melewati aktivasi berakhir. Oke, selanjutnya kita lihat kategori kendala yang kelima, pemenuhan berkas aktivasi. Subkategorinya kita lihat ada 3. Yang pertama, berkas aktivasi tidak dipahami dengan benar. Kendalanya apa? Berkas aktivasi yang diajukan tidak sesuai dengan data pada SK penerima PIP. Selanjutnya, penerima PIP orang tua wali tidak memahami berkas aktivasi. Sekolah tidak dapat memenuhi berkas aktivasi. Tanda tangan pada berkas dianggap tidak valid oleh bank ya. Selanjutnya yang subkategori kedua, berkas kependudukan bermasalah. Kendalanya apa? Penerima PIP tinggal dengan kerabat dan belum punya wali resmi yang dilengkapi surat yang menerangkan perwalian. Selanjutnya penerima PIP tinggal di panti asuhan belum punya wali resmi yang dilengkapi surat yang menerangkan perwalian. Selanjutnya penerima PIP orang tua wali tidak memiliki KK. Dan penerima PIP orang tua wali tidak memiliki KTP ya. Selanjutnya yang subkategori 4, kelengkapan berkas sulit dipenuhi. Kendalanya apa? Sini ya, penerima PIP, oke saya besar, kecilkan dulu. Ya, penerima PIP berada di lembaga LPKA ya, lembaga penempatan anak sementara. Selanjutnya penerima PIP berada di sekolah berbasis pondok ya, dan belum cukup Pak cakapah hukum sementara orang tuanya berada jauh di luar kota. Oke, selanjutnya kita lihat kategori kendala yang terakhir yaitu satuan pendidikan atau sekolah ya.
Kita lihat subkategorinya ada 4. Yang pertama, ketidakpedulian sekolah terhadap PIP. Kita lihat kendalanya apa. Satuan pendidikan belum menginformasikan tentang cara mengetahui status penerima PIP kepada peserta didik secara mandiri melalui Si Pintar. Selanjutnya, satuan pendidikan memiliki kepala sekolah baru yang belum berpengalaman mengelola PIP sehingga proses aktivasi terhambat. Satuan pendidikan menyimpulkan dana untuk datang ke bank tidak sepadan dengan dana yang akan dicairkan. Satuan pendidikan merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari PIP. Satuan pendidikan tidak berani memberikan surat keterangan aktivasi rekening dikarenakan merasa tidak pernah mengusulkan penerima PIP dimaksud. Satuan pendidikan tidak memiliki dana yang cukup untuk biaya transportasi dalam melakukan aktivasi rekening secara kuasa. Satuan pendidikan tidak memperhatikan informasi batas akhir aktivasi. Satuan pendidikan tidak menginformasikan SK nominasi kepada peserta didik penerima orang tua wali. Ya. Kita lihat yang subkategori kedua, kondisi sekolah tidak mendukung aktivasi rekening. Kendalanya apa? Satuan pendidikan belum memiliki kepala sekolah baik definitif maupun PLT. Satuan pendidikan kesulitan dalam mengakses SK nominasi dikarenakan tidak memiliki koneksi internet ya. Satuan pendidikan tidak memiliki tenaga administrasi yang cukup ya. Kita lihat subkategori ketiga, pemahaman SK nominasi belum baik. Kendalanya apa saja? Peserta didik tidak mengetahui informasi sebagai penerima PIP ya atau SK nominasi. Satuan pendidikan kurang mengetahui informasi SK nominasi sehingga proses aktivasi tidak dilakukan sampai masa aktivasi berakhir. Yang ketiga, satuan pendidikan lalai dalam pencarian informasi SK nominasi di Si Pintar. Selanjutnya, satuan pendidikan memiliki kepala sekolah baru yang diangkat setelah tanggal penerbitan SK nominasi sehingga menolak mengeluarkan surat keterangan aktivasi ya. Selanjutnya kita lihat subkategori kendala yang terakhir, sekolah menghindari campur tangan pihak luar ya atau politik. Kita lihat kendalanya, satuan pendidikan tidak memberikan surat keterangan aktivasi rekening dikarenakan adanya permintaan dari pihak luar sekolah untuk melakukan pemotongan dana. Selanjutnya, satuan pendidikan tidak memberikan surat keterangan aktivasi rekening kepada penerima PIP dari usulan pemangku kepentingan yang dikhawatirkan adanya komitmen untuk mendukung salah satu parpol. Selanjutnya, satuan pendidikan tidak mendapatkan SK nominasi dari pemangku kepentingan sampai masa aktivasi berakhir ya. Oke, jadi semua kita sudah cek ya, baik kategori kendala, subkategori kendala, dan kendala ya. Selanjutnya silakan diisi ya sesuai dengan kondisi real atas kendala aktivasi rekening yang terjadi pada tiap-tiap peserta didik ya. Ya, contohnya di sini untuk siswa pertama kami ya, kategori kendalanya ada di kondisi siswa. Selanjutnya kita pilih subkategori dari kondisi siswa itu siswa yang sulit melaksanakan aktivasi ya. Nah, selanjutnya kita lihat kendalanya di sini ya. Penerima PIP mutasi ke satuan pendidikan lain. Jadi saya memilih ya, jadi alasan memilih kendala ini karena pada saat siswa itu keluar SKPIP, siswa tersebut sudah pindah ya ke sekolah yang lain ya. Jadi seperti itu, dan di sini ada pertanyaan lanjutan, sebutkan informasi tambahan apabila ada dan diperlukan ya. Silakan bisa ketik di sini ya. Kalau tidak ada tidak perlu ya. Begitu juga kalian silakan Bapak Ibu mengisi semua list daftar siswa yang tidak aktivasi ya. Ya, di sini saya akan mengisi untuk siswa yang kedua sama ya, kondisi siswa yang sulit melaksanakan aktivasi dan mutasi ke pendidikan lain. Nah, ya ini untuk siswa yang terakhir ya. Di sini kondisi siswa ya. Jadi di sini siswa sulit melaksanakan aktivasi
Selanjutnya, orang tua penerima PIP mengabaikan informasi arahan aktivasi rekening dari sekolah. Ya, silakan kalau sudah mengisi semua ya, silakan tekan simpan ya di sini. Simpan dulu. Ya, ketika kita menekan simpan ya, di sini ada tombol reset ya untuk melakukan perbaikan jika memang ada kesalahan pengisian data survei ya. Contohnya ini ya, kita reset salah satu siswa, jadi kita bisa mengisi kembali kendalanya ya, apa ya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, sini baru tekan lagi simpan ya. Oke, selanjutnya kita tekan konfirmasi. Ya, apakah Anda yakin akan melakukan konfirmasi? Setelah konfirmasi, data yang sudah dikonfirmasi tidak bisa diubah lagi. Ya, jadi pastikan semua sudah terisi dengan benar ya untuk survei kendalanya. Baru kita menekan OK ya. Karena kalau sudah kita tekan konfirmasi, kita tidak bisa lagi melakukan reset ya atau melakukan perbaikan data. Oke. Kita tekan OK. Nah, di sini sudah tidak ada lagi tombol aksi ya. Oke, demikian tutorial dari saya tentang cara mengisi survei kendala aktivasi rekening siswa penerima PIP di tahun 2022. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.